Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-munasabatil qayyimah nuwasilu qira'atana min kitabi Kashfis Satir wa hadzal kitab syarhun li kitabi Raudatun Nadhir wa Jannatul Manadhir li muallifihi Muwaffaqiddin Ibni Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, nahnul an nadkhul atau mazilna fi al-kalam 'anid dilalah. Qulna anna ad-dilalah, lafzu ad-dilalah huwa mustalahun min mustalahati al-usuliyyin wa yajibu li talibil ilmi an yafhamuha aw an ya'rifu makna ad-dilalah. Ad-dilalah qulna fi al-liqa'i al-madi, ta'rif al-dilalah akhadnaha thumma akhadnahu thumma ba'da dzalika aqsamud dilalah min haitsu ta'alluqiha bin nas aw bid dalil, wa akhadna hunaka taqsim li Abi Hanifah thumma al-an na'khudh aqsamud dilalah al-mutlaqah. Qulna anna ad-dilalah al-mutlaqah tanqasimu ila salasati aqsamin. Dilalah aqliyah, tabi'iyah, wa dilalah wad'iyah. Dilalah aqliyah yang qasimu atau tanqasimu ila qismain. Dilalah aqliyah lafdhiyah wa dilalah aqliyah ghairu lafdhiyah. Dilalah tabi'iyah kada aidan yang tanqasimu ila qismain, dilalah tabi'iyah lafdhiyah wa dilalah tabi'iyah ghairu lafdhiyah. Tsumma dilalah wad'iyah aidan tanqasimu ila qismain aw ila naw'ain, dilalah wad'iyah lafdhiyah wa dilalah wad'iyah ghairu lafdhiyah. Dilalah wad'iyah ghairu lafdhiyah akhadnaha al-an sanahul ad-dilalah al-wad'iyah al-lafdhiyah. Baik, fi akhiri safa wahid wasitin ad-dilalah al-wad'iyah al-lafdhiyah qala al-muallif huna wa hiya madarul bahthi 'indal usuliyyin, wa hiya madarul bahthi 'indal usuliyyin, bimana al-kalam yaduru haula hadhihi ad-dilalah aw hadzal naw'. Idan fi usulil fiqh la natakallam an dilalah wad'iyah ghairu lafdhiyah wala dilalah aqliyah wala dilalah tabi'iyah, walakin fi usul fiqh na'khudh ad-dilalah al-wad'iyah wa khassatan bid-dilalah al-wad'iyah al-lafziyah faqat, wa hadha huwa madarul kalam. Baik, idan ma ta'rif ad-dilalah al-wad'iyah al-lafziyah 'inda al-usuliyyin? Qala fi safa at-taliyah wa hiya dilalatul lafzi ala kamalil musamma aw juz'ihi aw lazimih. Jadi dilalatul lafzi berarti dia bagian dari lafaz, karena kan tadi kita katakan dilalah wad'iyah lafziyah. Ala kamalil musamma bimana kullahu. Kita kunna al-musamma, ada al-qalam, al-bait, al-masjid, ada nama nusami bi al-musamma. Wa laqabun li hadzal musamma naqul ismu. Baik. Idan idza kunna kamalil musamma bimakna laisa juz'an wahidan walakin kullahu. Kulla juz'in min hadza al musamma. Au juz'ihi wa kadzalika naqul dilalah wad'iyah lafdhiyah yadkhul fihi aidan dilalatul lafzi ala juz'ihi, ala juz'il musamma maksud. Au lazimihi au lazimil maksud. Lazim naqul konsekuensinya. Baik. Wa min khilali hadha at-ta'rif nara anna ad-dilalah al-wad'iyyah al-lafdhiyyah 'inda al-usuliyyin tanqasimu ila thalathati aqsamin. Idan hunaka thalathatu aqsam tadkhul fi lafzi dilalah al-wad'iyyah al-lafdhiyah.
Ya, jadi ada 3 rukunnya. Ya, dilalah qat'iyah lebih atau nakul 3 macamnya. Ya, yang pertama adalah dilalatul mutabaqah. Yang kedua adalah dilalatul tadammun, yang ketiga adalah dilalatul iltizam. Ya, dilalatul mutabaqah ya ada masyhur indana. Dilalatul mutabaqah ada ma makna? Ya, wahia dilalatul lafzi ala tamami au kamali ma wudi'a lahu. Ya, dilalatul lafzi ala tamam au kamali mana laisa juz'an wahid walakin kulla ya juz'in min hadha al musamma. Ya, ma wudi'a lahu bimana ya ma matafaqna lahu masalan idza qulna al bait fal maqsudu huna ya kullu juz'in min al bait ya min nafidatihi min babihi min al jidari fihi ila akhirih. Wa summiyat mutabaqatan limada nusima mutabaqah bimana musawah ya naqul summiyat mutabaqatan atau mutabaqatan litatabuqil lafzi wal ma'na li'anna al-lafz wal ma'na sawa ya idza qulna hadza huwa al-lafz masalah naqul lafaznya adalah a maka maknanya juga adalah a ya fa hadza wa manusama bi ya dilalah mutabaqah nah ya a sama dengan a kata ai tusawihima au tasawihima kadilalatid dar ala jami' ajza'iha qulna ya, al bait ya fa kullu juz'in min al bait dakhala fi hadzal ism idza qulta masalan ra'aitul bait ya fal mafhum au dilatul mutabaqah min hadzal kalam dan ra'aita kull juz'in min al bait ya akaltu ad-dik ya dilatul mutabaqah min hadzal kalam annaka akalta kull juz'in min hadzal dik ya bila istisna'in. Baik. Hada hiya dilalatu al-mutabaqah. Wa kadilalati lafzir rajul 'ala al-insani adz-dzakaril baligh. Idza qulta ra'aitu rajulan dan di mana diatul mutabaqah min hadzal kalam annaka ra'aita rajulan kamilan tamaman ya. Ya, al-insan adz-dzakar al-baligh. Baik, laisa ra'sahu faqat wala rijlahu faqat. Baik. Tsumastani dilalatut tadammun wa hada syai' akhar wa hiya dilatul lafzi ala juz'il ma'na al mawdu'i lahu ya ala juz'il ma'na hada wal farq ma dilatul mutabaqah dilatul tadammun hada faqat juz'un minhu ya nakul at-tadammun hada fil lughah wal unsiyah kandungan nakul ya kandungan sesuatu berarti dia adalah bagian dari sesuatu itu fadilatul lafzi huna a'ammu mimma dallat alaihi maka ya ini berarti dilalatul lafz di sini ya kalau kita mengatakan sesuatu misalkan rumah ya kita katakan rumah wal maqsudu wa anta turidu masalan al jidar faqat ya idan dilalatul lafzi huna a'ammu mimma dallat alaihi di mana ya dilalatul tadammun hada dilalatul lafzi wa dilalatul tadammun dan dilalatul lafzi hada a'ammu min dilalatul tadammun lianna tadammun faqat wahid ya juz'an wahid amma dilatul lafzi fa kullu syai' ya wadina baik misalnya masalan idza qulta ya, dilatul lafzi dar ala jidarin aw ghurfatin fi qaulina ya saqatatid daru aw in hadamat idza qulta rumah itu roboh ya dilatul tadammun min hadzal kalam anna ya jidara ad-dar saqatat laisa al-bait kullahu walakin al-jidar minhu an-nafidah masalan mazalat jaidah masalan saqatat al-ardi walakin la yanhadim masalan ya. Baik. Jadi kalau kita mengatakan rumah itu roboh ya, berarti dilatut tadammunnya adalah yang roboh di situ bukan rumah keseluruhan tapi yang roboh di situ adalah ya adalah jidarnya saja. Nah, robohnya jidar ini adalah bagian dari rumah, gitu. Yang bagian dari rumah tersebut. Nah, bisa jadi jendelanya masih tetap utuh atau pintunya masih berdiri, ya. Atau bahkan yang roboh adalah ya, jidar sebagian saja, bisa sebelah selatan saja. Nah, ini namanya dilalatu at-tadammun. Baik. Masalan qultu laka darabtu ar-rajula ya wadilatu tadammun min hadzal kalam
ya, annani darabtu masalah ra'sahu, ya, au rijlahu faqat, ya, au yadahu hakadha, au jismahu, walakin laisa kullu juz'in min ajsamihi au min jismihi. Baik. Tsumma salisan dilalatul iltizam. Hadha huwa al-kalam. Ya, hadha huwa al-kalam alladhi sanaduru haulah. Wa hiya dilalatul lafzi 'alal khariji 'anil ma'na al-mawdu'i lahu. Ya, hadha huwa al-farq. Ya. Dari dilalatul mutabaqah itu ala tamami mawdu'i lahu, ya, ala tamam. Ya. Kalau dilalatul at-tadammun itu ala juz'il makna. Amma dilalatul iltizam ala al-kharij anil makna. Ya, sudah keluar dari mana, ya. Keluar dari mana yang telah ditetapkan. Idza qulna al-mawdu' ilahu bimana al-muttafaq indana. Ya. Idza qulna al-bait masalan indaka tasawwur fi dhihnika al-bait hakada. Ya, hadha huwa al-mawdu' lahu bimana ittafaqna ala anna al-bait misla hadha. Anna al-bait yatakawan min al-jidar wal bab wan nafidhah was-saqf. Ya. Baik. Lakin hadha al-kharij lazimun bi ma'na al-lafzi aqlan. Tapi ya, kalau dia keluar dari makna berarti salah dong, bukan, ya. Dia keluar dari makna yang telah kita tetapkan, ya, tapi lazimun li ma'na lafzi, tapi dia itu merupakan konsekuensi lazim dari makna lafaz secara akal. Contohnya ketika antum mengatakan, ya, syams, ya, matahari menyinari tembok, ya, dilatul lafzi syam ala nuri al fa'id al judran. Matahari menyinari tembok. Yang antum bayangkan di situ apakah matahari seluruhnya? Tidak, tapi hanya cahayanya saja. Ya, jadi cahaya ini kan makna kharij dari makna yang telah disepakati. Kita antum mengatakan matahari, ya, antum bisa bayangkan matahari itu bulat besar di atas sana, ya, tapi yang menyinarinya itu hanya sebagian kecil dari cahayanya saja. Gitu, ya. Maka syams itu ketika kita katakan seperti tadi, ya, matahari menyinari tembok, maka itu hanya sebagian saja, itu pun cahayanya saja. Baik. Nah, jadi cahaya matahari itu merupakan mulazim daripada matahari itu. Karena apakah ada matahari tanpa cahaya? Kan enggak ada, gitu maksudnya. Al-fa'id nabi makna menyinari. Ya. Fima idza qulta tala'ati syams wa anta tusyiru ila nuriha 'alal jidar. Ya, ketika pagi hari antum duduk, kemudian matahari mulai menyinari sebagian dari rumah antum, ya, menyinari tembok rumah antum, baru sebagian saja antum katakan tala'ati syams, matahari terbit. Apakah seluruh matahari terbit? Ya, padahal antum cuma melihat sekilas saja cahayanya, hanya sedikit sebagian saja dari cahaya matahari. Baik. Fa nuru kharijun anis syams. Ya. Cahaya itu merupakan bagian luar dari matahari. Kalau antum mengatakan cahaya kan bisa cahaya lampu, ya kan, bisa cahaya senter. Ya, maka berarti cahaya itu merupakan bagian yang terpisahkan dari matahari. Akan tetapi secara logika matahari nggak bisa ada tanpa cahaya. Maka dikatakan dia itu mulazim laha. Haitsu innal aqla yuhilu wujuda syamsin biduni nur. Karena secara logika mustahil, yuhil ada mana mustahil, ya. Mustahil akal itu bisa membayangkan adanya matahari tanpa adanya cahaya. Fa idza wujidatis syamsu, ya, wujidat naru qat'an. Kalau ada matahari, ya pastinya ada cahayanya. Contoh yang lain misalkan dilatul lafzi sukkar al halawah, gula, ya. Gula, ya, dan rasa manis itu kan sesuatu yang terpisah. Gula ya gula, rasa manis itu bisa ada pada selain gula. Ya. Akan tetapi gula itu mulazimnya adalah rasa manis, karena nggak mungkin dia makan gula kecuali karena dia manis. Gitu. Wadilatul lafzi khul alal humudah, begitu juga lafaz al-khul. Al-khul artinya cuka, ya, yang menunjukkan atas al-humudah, kecut. Gitu, ya. Maka al-humudah ini adalah sifat dari cuka, yang dia adalah sesuatu yang terpisah dari cuka, ya, maka dia berarti kharij. Akan tetapi, ya, al-humudah ini merupakan mulazim daripada al-khul, karena tanpa adanya al-humudah
tidak lagi dinamakan al-khul, dia al-ma' nusami wal laban wal ghairi. Ya. Baik. Ada huwa dilalatu al-iltizam. Wa dilatul iltizam hadhihi yahtaju ila syart. Liyasihha an yakuna dilatan lil iltizam laysa kullu syai' yajuz an naqul hadha dilatul iltizam. Walakin hunaka syarat. Ya. Ma huwa syarat? Wa yushtaratu li sihhati dilatil iltizam wujubul luzumil aqli baina musammal lafzi wal kharij anhu. Wujubul luzum hadha huwa mada al-muhim huna. Wujubul luzum al-aqli. Ya. Wajib adanya keharusan secara logika. Maksudnya memang harus benar-benar ada gitu. Ya, matahari dan cahayanya itu kaitannya erat gitu maksudnya. Bahasa gampangnya, syarat dilalatul iltizam itu adalah eratnya hubungan antara keduanya. Antara apa? Antara lafaz matahari dan al-kharij anhu, yaitu cahayanya tadi. Ya, antara lafaz as-sukar sama lafaz sama al-kharij anhu, yaitu al-halawah. Gitu. Jadi harus kuat hubungannya gitu. Wa kama qulna al-muradu bil luzum at-talazum wat tarabut bainahuma. Ya, kalau kita katakan al-luzum itu ya talazum, konsekuensi, keharusan, tarabut, korelasi, ada mana ya. Jadi harus ada korelasi, hubungan yang kuat. Ya, dan hubungan yang kuat ini saking kuatnya dia saling bergantung gitu maksudnya. Ya, bergantung dia, matahari itu bergantung pada cahaya, gula itu bergantung pada rasa manisnya, cuka itu bergantung pada rasa kecutnya gitu. Baik. Contohnya misalkan al-luzum bainal itsnain waz zaujiyah. Ya, hubungan antara dua ya, ini dua orang atau dua benda, waz zaujiyah, dan berpasangan. Benda-benda berpasangan misalkan ya, siang dan malam misalkan. Ya. Kalau Anda mengatakan siang, ya, antum pahami di situ adanya malam. Ya, siang sama malam ini sekarang lihat, dia boleh dikatakan dilatul iltizam. Kenapa? Karena kuat hubungannya. Ya, kuat apanya? Ya, nah, ya. Wujubul luzumnya di situ, tarobutnya kuat, korelasinya kuat ada siang sama malam itu. Kenapa? Karena kita bisa membedakan siang dengan siang itu karena adanya malam. Berarti hubungan timbal balik di sini. Kita nggak bisa membedakan mana malam kecuali dengan adanya siang. Ya, kita bisa membedakan mana hitam kalau ada putih. Kita bisa membedakan mana yang hak kalau ada yang batil. Begitu. Baik. Jadi fakullu zaujin itsnain wa hada yusammihul usuliyun laziman bayinan bil ma'nal akhas. Maka setiap yang berpasangan itu pasti ada dua berarti. Ya, kalau dikatakan suami, oh berarti ada istrinya. Entah pernah punya istri atau masih ada. Pasti ada istrinya gitu. Ya. Gak mungkin dikatakan ya, dia seorang suami ya, tapi belum pernah menikah. Mustahil ada. Ya. Baik. Ini namanya laziman bayinan. Hubungan yang kuat, yang bayin, yang jelas, bil ma'nal akhas, makna yang lebih spesifik, lebih khusus. Baik. Li'annahu yalzam min tasawwuril lazim tasawwurul malzum. Jadi ada istilah lazim sama al-malzum. Ya. Jadi yalzam min tasawwuril lazim, pada diatul iltizam ini ya, dari ketika kita sudah punya gambaran tentang al-lazimnya apa, maka otomatis otak akan memikirkan malzumnya apa. Gitu ya. Yalzam min tasawwuril itsnain wa huwa lazim tasawwuruz zaujiyah wa huwa al-malzum. Nah, ketika antum mengatakan ini berpasangan, ya, berpasangan. Ketika antum sudah bayangkan, ya, ketika antum mengatakan al-itsnain, ya, yalzam min tasawwuril itsnain wa huwa lazim, kata al-itsnain itu namanya al-lazim. Kemudian az-zaujiyah itu adalah al-malzum. Nah, kalau dikatakan dua ya berarti ya, atau dikatakan suami berarti ada pasangannya, dikatakan siang berarti ada malamnya, ya, lazim dan malzum. Wa yuqabilu al-lazimu bil ma'na al-akhas al-lazimul bayyin bil ma'na al-'am. Dan al-lazim ya, lazim bayyin bil makna al-akhas itu lawannya adalah ya, al-lazim al-bayyin bil makna al-a'am, makna khusus dan makna umum. Apa itu? Apa yang bermakna am? Wa huwa ma yalzam min tasawwuril lazim wal mazum jazmul aqli bil luzumi bainahuma.
Baik. Jadi pengertian dari al-lazimul bayyin bil ma'na al-akhas huwa ma yalzam min tasawwuril lazim wal malzum. Jadi ketika kita sudah punya gambaran tentang lazim dan malzumnya, ya, jazmul aqli jazamal aqlu bil luzumi bainahuma, maka akal itu secara otomatis menjazamkan ya keberadaan atau korelasi antara keduanya. Ketika antum mengatakan siang, otomatis kan otak yang berpikir pasti ada malamnya, gitu kan? Ketika antum mengatakan putih, otomatis ada hitamnya. Jadi otak itu secara otomatis memikirkan adanya korelasi antara lazim dan malzumnya. Nah, berarti ada korelasi yang kuat, ada hubungan yang kuat antara lazim dan malzum. Wa hadha huwa maqsudul usuliyyin wal awwal maqsudul manatiqah. Ya, inilah maksud dari al-usuliyyin. Ya, maksud al-usuliyyin maksudnya al-lazim al-bayyin bil makna al-a'am. Sedangkan yang pertama tadi yaitu al-lazim al-bayyin bil makna al-akhas itu maksud dari al-munatiqah atau al-manatiqah. Nah, maksudnya ahli ilmu mantiq. Ya, manatiqah itu ahli ilmu mantiq maksudnya. Baik. Jadi yang kita maksudkan ya, dalam pembahasan usuliyyin itu adalah yang al-lazimul bayyinu bil makna al-a'am. Adapun yang bil makna al-akhas ya itu merupakan pembahasan dari al-manatiq atau dalam ilmu mantiq. Fal usuliyun la yashtarituna fil lazim adamu infikakihi anil malzum. Tadi kita katakan harus ada hubungan yang kuat kan? Nah, tapi ulama-ulama usul fikih mereka tidak mempersyaratkan lazim itu ya, harus nempel terus dengan malzum. Infikak artinya berpisah. Ya. Tidak, mereka tidak mempersyaratkan hal seperti itu. Bal mutlaqut talazum. Kalau dikatakan mutlaqut talazum, ya nggak sampai derajat harus. Ya, ayatasawwar al-lazim ba'dal malzum biduni muhlah atau ba'da ta'ammul wa imalil fikr kadilatil ama 'alal basari lazim lil umma dhihnan wal munafi lahu kharijan. Baik. Jadi al-usuliyun mereka tidak mempersyaratkan ya, harus selamanya tetap ada antara lazim dengan malzum itu. Selamanya nempel enggak. Ya. Tapi yang dipersyaratkan oleh al-usuliyun adalah mutlaqut talazum, bukan talazum. Apa bedanya? Kalau antum katakan talazum, berarti fi kulli hal nggak boleh dia terpisah. Jelas? Fi kulli hal itu harus mulazim terus dia dalam segala hal, dalam segala kondisi. Ya. Tapi kalau antum katakan mutlaqut talazum, ada beberapa kondisi pengecualian, tapi hukum asalnya memang harus ada at-talazum. Gitu maksudnya. Baik. Jadi al-usuliyun mereka tidak mempersyaratkan harus ada hubungan yang ya tidak terpisahkan antara al-lazim dengan al-malzum. Akan tetapi yang mereka persyaratkan adalah mutlaqu at-talazum. Ya. Ai yutasawwar al-lazim ba'dal malzum biduni muhlah atau ba'da ta'ammul wa imalil fikri. Nah, jadi ya lazim itu memang dia harus ada setelah al-malzum atau sebaliknya al-malzum itu ada setelah adanya al-lazim. Akan tetapi kalau antum katakan ya, dipersyaratkan talazum berarti setelah lazim harus malzum. Ya, nanti maksudnya harus ada langsung begitu mubasyarah gitu. Ya, akan tetapi ya, dalam pembahasan usul fikih diperbolehkan ya, diperbolehkan lazim itu datang setelah malzum tapi ada jedanya. Ya, ada jedanya di situ. Ya, boleh juga dia datang secara langsung. Itu namanya mutlaq at-talazum. Baik, mana ulang misalkan ini lazim, ini malzum. Ya, kalau antum katakan talazum, maka ya lazim ini harus datang langsung setelah malzum. Ya, ini datang,
ini harus datang langsung. Ini namanya talazum, dan itu tidak dipersyaratkan oleh ulama usul fikih. Yang mereka persyaratkan adalah ya mutlaqu at-talazum. Mutlaqut talazum itu boleh lazim itu datang langsung setelah malzum, ya. Lazim ini yang ini ya, lazim ini datang langsung setelah malzum, atau boleh juga ada jeda. Ya, ada jedanya. Ya, dia datang begini, ada jeda, lama berpikir dulu, baru datang dia. Nah, ini namanya mutlaq at-talazum. Maka dikatakan situ ba'da ta'ammul. Ya, setelah kita baca-baca, setelah kita pikirkan dalam-dalam, wa i'malil fikir, ya, setelah menggunakan pikiran. Ya, kadilalatil ama 'alal basar. Ya, misalkan antum katakan al-ama ini kebutaan. Tapi antum pahami mana al-basar dari situ. Ini kan jauh sekali kan? Ya. Karena orang tidaklah dikatakan buta kecuali karena dia kehilangan penglihatannya kan. Berarti ada hubungan nggak antara kebutaan sama penglihatan? Ada hubungannya. Hubungan mutlaqut talazum. Apakah harus setelah al-ama itu ya? Apakah harus setelah al-basar itu langsung al-ama? Ya. Nah, ketika antum mendengar kata al-ama kan nggak mubasyarah antum berpikir bahwasanya talazumnya itu atau malzumnya adalah al-basar. Ya, mendengar kata al-ama enggak langsung antum berpikir ya al-basar. Ya, al-lazim lil ama zihnan secara logika. Baik. Wal munafi lahu kharijan. Ya, karena al-basar ini kan munafi dari kata al-ama kan. Nah, dia adalah sesuatu yang luar, bagian luar dari kata al-ama. Al-ama itu A, al-basar itu B gitu. Ya, sesuatu yang luar. Tapi tetap ada hubungan antara keduanya. Hubungannya namanya hubungan at-talazum. Baik. Catatan kaki penulis mengatakan di situ yundor fi bahthid dilalah al-uddah liyabiya'la kama ba'daha. Jadi kalau kita ingin membahas lebih jauh pembahasan ad-dilalah ini, silakan merujuk kepada al-uddahnya Abu Ya'la. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan di awal bahwasanya Syekh Al-Burnu di sini ya, Abdul Ghazi beliau mengikuti rujukan yang dipakai oleh Ibnu Qudamah, yaitu adalah al-Uddah. Dan yang kedua Syarhul Kaukab, kemudian Ta'rifat al-Jurjani, ya, atau bukan di Ta'rifat al-Jurjani ini di pembahasan di bab Ad-Dal berarti wa syarh tangqihul usul. Ya. Baik. Itu dia pembahasan dilalah ya, dilalatu al-iltizam ya, diawali tadi dari pembagian dilalatu al-wadaiyah al-lafziyah. Berarti kesimpulan kita ad-dilal al-wadaiyah al-lafziyah itu ada 3, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Beda ketiganya adalah mutabaqah itu A sama dengan A, tadammun ya salah satu dari kandungan A. Kemudian al-iltizam adalah sesuatu yang kharij tapi ada hubungan talazum atau tarabut di antara keduanya. Dan talazum atau dilatul iltizam itu ada syaratnya, yaitu harus ada hubungan yang kuat antara ya al-lafaz dan al-makna al-kharijan. Baik, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya masih kita membahas tentang dilatul iltizam ini, yaitu masuk ke pembahasan anwa'u al-mulazamah. Ya, anwa'u at-talazum. Ya, talazum itu macam-macamnya apa? Apakah karena hubungan antara lafaz sama makna itu hubungannya ada yang hubungannya sifatnya secara logika, ada secara syariat, ada juga secara kebiasaan. Itu akan kita lihat di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu